video kali ini saya akan merangkum cerita film The Ace Road yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Jonathan Hensleigh dan diproduksi oleh Kode Entertainment. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson sebagai Mike McCann, Marcus Thomas sebagai Gertie, Lawrence Fishburne sebagai Jim Goldenrod, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang supir truk yang ditugaskan untuk membawa sebuah alat berat ke lokasi pertambangan, yang nantinya alat tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak di dalam reruntuhan. Namun jalan yang harus dilalui sang supir truk sangat ekstrim, yaitu berjalan di atas danau yang membeku. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka di Kanada, tepatnya di tambang berlian Manitoba Ketchka. Terlihat para pekerja tambang sedang asik menggali-gali lubang untuk menemukan sebuah berlian. Namun keasikan mereka tak berjalan lancar saat mandor lapangan menemukan sensor gas metana di pipa besi mati. Mandor lapangan yang bernama Bagong kemudian memarahi salah satu pekerja bernama Manskin. Lalu Manskin menjelaskan bahwa ia tak tahu kapan sensor tersebut mati. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di area pertambangan. Mengetahui adanya ledakan, Manskin kemudian menyuruh para pekerja untuk cepat-cepat keluar dari terowongan. Akan tapi, salah satu pekerja yang mengalami panik bahagia tak sengaja melemparkan sebuah palu ke arah pipa gas metana. Palu tersebut mengeluarkan percikan api yang pada akhirnya ledakan kedua pun tak bisa terhindarkan. Ledakan tersebut membuat pintu masuk terowongan tertutup rapat oleh tanah yang mengakibatkan 26 pekerja terjebak di dalamnya. Di sisi lain, tepatnya di North Dakota, kecamatan Godong Waru, seorang supir truk bernama Mike McCann baru saja tiba di tempat kerjanya. Mike menemukan adiknya bernama Gertie dibully oleh karyawan yang lain. Gertie adalah mantan veteran perang Irak yang sekarang menderita PTSD dan afasia. Hal inilah yang membuat Gertie sering dibully karena ia tak memahami komunikasi kerjasama dalam bekerja. Mike kemudian menghentikan pembulian tersebut dan langsung menghajar salah satu pembuli hingga KO. Beberapa saat kemudian, Mike dipanggil ke kantor. Mike mengira kalau ia akan naik pangkat, namun ternyata Mike ini dipecat karena melakukan kekerasan kepada karyawan yang lain. Mike kemudian menyuruh Gertie untuk berhenti bekerja serta membawa hewan peliharaan Gertie yaitu tikus. Di sisi lain, manajer tambang Ketchka bernama Sikle kemudian menelepon Deputi Minister atau Perdana Menteri Luar Negeri yang bernama Brugge untuk mengabarkan bahwa beberapa terowongan runtuh akibat ledakan gas metana yang belum diketahui asal-usulnya. Sikle juga menjelaskan bahwa masih ada pekerja tambang yang terjebak di dalam terowongan. Keduanya mulai kebingungan untuk menyelamatkan para pekerja karena tak ada pintu dan lubang lain untuk masuk ke dalam. Brugge kemudian menghubungi pangkalan AU di Winnipeg untuk membawakan alat pengebor sumur yang memiliki berat 30 ton menggunakan pesawat. Namun sayangnya pihak pangkalan AU tak menyanggupi permintaan Brugge karena di area tambang tak ada landasan pacu. Jika menggunakan helikopter pun tak bakalan bisa karena bebannya terlalu berat. Pihak pangkalan AU lalu menyarankan Brugge untuk membawanya menggunakan truk. Brugge kemudian meminta bantuan kepada Kepala Dinas Keamanan Tambang di Winnipeg, yaitu Max Tully, untuk mendatangi perusahaan ekspedisi truk kontainer. Singkat cerita, Max Tully sampai di perusahaan ekspedisi. Ia bertemu langsung dengan pemiliknya yang bernama Jim Goldenrod. Max menyampaikan kalau tambang Ketchka terjadi ledakan dan membuat 26 pekerja terjebak di dalam terowongan. Max meminta Jim untuk mengantarkan alat pengebor sumur yang beratnya 30 ton lebih. Awalnya Jim menolak karena semua supirnya sedang berlibur. Namun setelah mengetahui salah satu sedulurnya ikut terjebak di terowongan, Jim pun akhirnya menyanggupi permintaan Max. Thank you. Jim kemudian membuat pesan woro-woro untuk supir dadakan. Pesan tersebut muncul di notifikasi HP milik Max. Mac dan Gertie yang butuh sekali pekerjaan langsung menuju ke kantor ekspedisi truk untuk mendaftar sebagai supir dadakan. Di dalam perjalanan, Gertie menunjukkan brosur penjualan sebuah truk yang selama ini Gertie tambahkan. Mike pun menjelaskan bahwa harga truk sangat mahal yaitu sekitar $200.000.
Mike kemudian menyobek brosur tersebut agar Gurty tak lagi berharap memiliki truk yang harganya nggak mungkin Mike jangkau. Di sisi lain, Jim datang ke kantor polisi Winnipeg untuk membebaskan salah satu mantan supirnya yang telah dipenjara. Ia adalah seorang wanita dan memiliki nama Tanto. Tanto kemudian ditawari Jim untuk ikut misi penyelamatkan tambang Ketska. Karena saudara Tanto juga termasuk korban di tambang Ketska, akhirnya Tanto menerima tawaran Jim. Amin. Singkat cerita, Mike telah sampai di kantor ekspedisi. Jim kemudian tertarik dengan Mike dan adiknya Gurty yang memiliki keahlian dalam mekanik mesin. I'm gonna time you. Jim lalu menguji Gurty untuk mencoba baut-baut mesin. Ia sangat kagum dengan Gurty walaupun menderita afesia, tapi Gurty mampu mencopot baut dengan sangat cepat. Sedangkan di tambang, para pekerja yang terjebak mendengar bunyi ting-ting dari pipa besi. Ternyata bunyi tersebut berasal dari eksekutif Ketska dan Cyclops. Keduanya mengetuk-ngetuk pipa untuk berkomunikasi dengan para pekerja menggunakan kode Morse. Untungnya, salah satu pekerja ahli dalam kode Morse. Ia menerjemahkan kode yang diberikan Cyclops bahwa tim penyelamat akan segera datang. Manskin dan Mandor Bagong menyimpulkan bahwa tim penyelamat tak akan bisa sampai ke sini dalam waktu yang sangat singkat karena jarak dan medan yang dilalui sangat berbahaya. Jika tim penyelamat tak datang dalam waktu 30 jam, maka para pekerja akan mati kehabisan oksigen. Kita kembali ke Jim, di mana Jim ini memberitahu kepada Mike bahwa jika kita berhasil mengirim alat pengebor ke tambang, maka akan diberi hadiah uang sebesar $200.000. Namun uang tersebut dibagi 4 orang, yaitu Mike, Gurty, Tanto, dan Vernay. Ia mengaku bertanggung jawab atas risiko asuransi dalam perjalanan ke tambang. Jim juga ikut dalam misi ini sebagai pemimpin perjalanan. Kelimanya kemudian mulai berangkat menggunakan 3 truk yang masing-masing membawa alat pengebor seberat 30 ton. Di perjalanan, Jim memberitahu arahan rute yang harus dilewati, yang meliputi Danau Es Winnipeg, Manitoba Pass, dan jembatan Monitoka yang sudah sangat tua. Mereka mulai memasuki rute Danau Es Winnipeg dan terus berjalan tanpa henti. Pagi harinya, Mike memberitahu Jim jika misi ini berhasil, ia akan membeli sebuah truk dengan harga yang lebih murah. Gurty kemudian menambahkan bahwa nanti truknya akan diberi nama truk. Selang beberapa saat kemudian, mesin truk yang ditumpangi Jim tiba-tiba mogok. Mike dan Tanto yang berada di depan kemudian mundur lalu mengikat truk Jim untuk mendereknya. Gurty mencoba memperbaiki mesin pada truk, namun saat itu juga ban belakang truk trailer amblas. Gurty terjatuh, sedangkan Jim yang sedang memasang ikatan, kakinya tersangkut tali antara truk Jim dan truk Mike. Jim mencoba untuk melepaskan kakinya dari tali, namun truk trailer terus tenggelam ke dasar danau. Jim tak bisa berbuat apa-apa saat tubuhnya masuk ke dalam danau. Jim kemudian meminta Tanto untuk memotong talinya. Dengan terpaksa, Tanto pun memotong tali dari truk Mike dan Jim mati tenggelam bersama truk trailernya. Kini tinggal 2 truk trailer dan 2 alat pengebor. Mike dan Tanto kemudian melanjutkan perjalanan ke tambang. Namun gak lama kemudian gelombang tekanan muncul dari permukaan danau. Mike dan Tanto segera menambah kecepatan truknya masing-masing. Akan tetapi itu malah membuat truk hilang kendali yang pada akhirnya kedua truk terbalik. Setelah truk berhenti, penyebaran gelombang tekanan tiba-tiba berhenti yang diakibatkan oleh massa berat pada kedua truk. Keempatnya kemudian mulai mengikat ban truk untuk membalikan truknya kembali. Di sini Vernay mengotot kepada Mike untuk tak melanjutkan misinya, namun Mike menolak. Mike kemudian menunjukkan Vernay bahwa badai salju akan datang. Setelah itu, Vernay membicarakan tentang kematian Jim kepada Mike.
dan ia mengeklaim kalau Tanto lah yang membuat mesin truk Jim mogok. Mac dan Verney kemudian menghampiri Tanto dan menuduh Tanto kalau ialah yang membuat Jim mati tenggelam. Mac mengeklaim kalau Tanto mengisi bahan bakar truk Jim menggunakan minyak goreng. Tanto yang tak tahu apa-apa mulai bingung. Ia merasa terpojok dan pada akhirnya Tanto mengeluarkan pistolnya untuk menakuti Mac dan Verney. Gurty yang mantan veteran muncul dari belakang dan langsung mengambil pistolnya dari Tanto. Setelah itu Tanto diikat. Tie her up, Gertie. Mac dan Verney berhasil mengembalikan kedua truknya kembali. Dan singkat cerita, badai salju mulai turun. Mac dan Gurty kemudian masuk ke dalam trailer untuk memperbaiki alat pengobar yang miring akibat terbaliknya truk sebelumnya. Namun saat Mac dan Gurty di dalam trailer, Verney tiba-tiba menutup pintu trailer lalu mengunci Mac dan Gurty. Verney kemudian mengambil barang-barang milik Mac dan Gurty, lalu memasukkannya ke dalam truk trailer Tanto. Di sini Verney menjelaskan kepada Tanto bahwa dirinya lah yang membuat Jim meninggal. Jadi yang memasukkan minyak goreng ke truk Jim adalah Verney. Setelah itu Verney langsung memukul Tanto hingga pingsan. Verney kemudian memasang dinamit di bawah truk trailer Mac berada. Setelah itu Verney pergi. Hey, Gertie. Di dalam trailer, Mac dan Gurty mencoba untuk membongkar kipas udara dengan menggunakan pipa besar. Keduanya akhirnya berhasil membongkar pipa udara. Setelah keluar dari trailer, Mac langsung melempar dinamitnya dan ledakan pun terjadi. Verney melihat ledakan tersebut dari kejauhan dan ia percaya kalau Mac dan Gurty sudah mati. Setelah ledakan mereda, ban depan truk tiba-tiba amblas. Mac dan Gurty segera mengambil beberapa pipa untuk penopang penarik truk. Di saat ban depan truk hampir keluar dari kubangan, mesin penarik terlepas membuat trailer di belakang amblas ke dalam danau. Mike kemudian keluar dan mendapati Gurty telah hilang. Mike melihat topi Gurty di permukaan danau. Mike pun segera menyelam untuk menyelamatkan Gurty. Beberapa saat kemudian, Mike keluar dari permukaan sambil menyelat Gurty. Mike langsung masukkan Gurty ke dalam truk lalu menyadarkannya. Come on, Gertie. Work with me here. Mike kemudian meminta maaf kepada Gurty dan ia tak ingin kehilangan adik kesayangannya. I'm sorry I hit you. Verney kini sampai di Manitoba Pass dan ia bertemu dengan Sekel. Verney memberitahu Sekel bahwa Mac dan Gurty telah dieliminasi. Sekel kemudian menginstruksikan Verney untuk membunuh Tanto dan memastikan alat pengebor tidak datang ke pertambangan. Ternyata dalang dari semua ini adalah Sekel. Sekel juga yang mengatur ledakan tambang agar terlihat seperti kebocoran gas metana. Sekel meminta Verney untuk menjatuhkan truk trailer beserta Tanto dari atas bukit agar terlihat seperti kecelakaan. Singkat cerita, Verney sampai di atas bukit. Di saat Verney akan membunuh Tanto, ia mendengar suara tikus di dalam tas Gurty. Verney mencoba memasukkan jarinya ke dalam. Seketika itu juga, jari Verney digigit. Tanto kemudian memukul Verney dan langsung melemparnya dari truk. Tanto segera tancap gas ke arah tambang Ketchka. Sementara Verney bergelendotan di bawah truk. Verney melepaskan selang saluran bahan bakar membuat tangki bahan bakar truk mengalami kebocoran. Verney kemudian mengambil mobil dari salah satu kelompoknya untuk mengejar Tanto. Sedangkan Mike dan Gurty baru saja sampai di Manitoba Pass. Keduanya langsung tancap gas mengejar Verney. Namun di perjalanan, mereka dikejar-kejar oleh kelompok Verney. Keduanya terpaksa harus melawan kelompok tersebut. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Mike dan Gurty kembali mengejar Verney. Tanto mulai panik bahagia saat truk yang dikendarinya berhenti. Tanto mengambil pistolnya dan bersiap untuk menembak Verney.
Saat itu juga Mike datang. Vernay pun langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur. Namun ia terlambat karena Mike lebih dulu menabrakkan mobilnya ke arah jurang. Mobil tersebut terjatuh dari atas bukit. Akan tetapi Vernay masih hidup. Vernay kemudian mengambil sebuah dinamit lalu menuju ke atas bukit menggunakan motor salju. Mike dan Gurty kemudian mengisi bahan bakar truk Tanto dengan setengah bahan bakar milik truk Mike. Di saat itu juga Vernay sampai di atas bukit. Ia mulai menanam beberapa dinamit untuk diledakkan. Selang beberapa saat kemudian, Mike, Tanto, dan Gurty melihat ledakan di atas bukit. Ledakan tersebut menyebabkan gundukan es mengalami longsor. Ketiganya kemudian langsung tancap gas untuk menghindari longsoran tersebut. Mike dan Gurty berhasil menghindar, namun tidak dengan Tanto. Tanto tertimpa salju dan tertusuk sebuah ranting pohon yang terbawa oleh longsoran salju. Mike lalu mencabut ranting pohon dari tubuh Tanto, lalu membawa Tanto ke dalam truk yang dibawa Mike. Haul your trailer off the cliff. Setelah itu, Mike dan Gurty melepaskan trailer di truk hitam, kemudian memasangkannya ke truk yang dibawa Mike. Ketiganya langsung pergi melanjutkan perjalanan. Vernay yang tugasnya belum kelar mengambil truk berwarna hitam, lalu mengejar Mike. Dan terjadilah kejar-kejaran. Saat mereka melewati Danau Mati Toba, Mike memutuskan untuk melompat ke truk yang ditumpangi Vernay. Keduanya kemudian berkelahi, sedangkan Gurty dan Tanto lebih dulu berjalan menuju ke tambang. Mike dan Vernay jatuh dari truk. Mereka kemudian memperebutkan truk tersebut. Mike mempercepat laju kendaraan. Setelah itu, Mike keluar dari truk. Vernay mencoba untuk mengendalikan laju truknya, namun tekanan danau tiba-tiba bergelombang, yang pada akhirnya Vernay dan truk yang ditumpanginya menabrak permukaan danau. Gurty dan Tanto sampai di jembatan terakhir. Tanto kemudian mengambil alih kemudinya untuk menyeberang. Keduanya akhirnya berhasil menyeberang tepat saat jembatan runtuh. Beberapa saat kemudian, truk tiba-tiba berjalan belakang. Tanto segera naik ke atas truk untuk menjalankan truknya. Sedangkan Gurty mencoba untuk menutup gerbang jembatan agar truk tak jatuh. Namun sayangnya Gurty malah kegancet. Tanto kemudian menggunakan karpet untuk memajukan truknya ke depan. Setelah berhasil, Mike datang dan langsung memeluk Gurty. Perlahan, hembusan nafas Gurty berhenti. Mike pun menangis karena adik kesayangannya telah tiada. Mike dan Tanto kemudian melanjutkan perjalanannya ke tambang. Sementara Perdana Menteri dan pemilik tambang baru saja datang untuk menemui Sickle. Saat mereka sedang berunding karena tim penyelamat tak kunjung datang, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Ternyata alarm tersebut untuk menyambut kedatangan Mike dan Tanto. Para pekerja tambang segera memasang alat pengebor untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak dan hampir mati. Semua orang berkumpul di depan sumur terowongan. Saat itu juga, satu persatu pekerja yang terjebak mulai muncul, membuat semua orang bersorak bahagia. Tanto akhirnya bertemu dengan saudaranya yang bernama Cody. Pemilik tambang kemudian datang menghampiri Sickle untuk memarahinya. Mike tak tinggal diam, ia langsung memukul Sickle hingga terkesakitan. Sickle dan kelompoknya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. 3 bulan kemudian, Tanto bekerja di garasi Golden Road sebagai mekanik. Tanto didatangi Mike yang sekarang memiliki sebuah truk berwarna kuning.
truk tersebut untuk menghormati kematian Gurti, di mana Mike ini memasang plat nama bertulis truk yang pernah Gurti katakan. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film The Astronaut. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.